Selamat pagi rekan Rehan. Pagi ini kita akan mempelajari konsep dasar jaringan dan jenis-jenis jaringan. Setelah mempelajari materi, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar jaringan serta mengklasifikasikan jenis-jenis jaringan, termasuk Local Area Network, Wide Area Network, Metropolitan Area Network, dan Virtual Private Network. Materi yang akan kita pelajari antara lain konsep dasar jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan dan keamanan jaringan. Jaringan komputer adalah salah satu teknologi terpenting dalam dunia modern, baik itu di dunia bisnis, pendidikan, hiburan, atau kehidupan sehari-hari. Jaringan komputer memiliki peran yang sangat penting. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung, baik secara fisik maupun nirkabel, untuk berbagi sumber daya, data, dan informasi. Ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami dalam jaringan komputer. 1. Node adalah perangkat dalam jaringan, seperti komputer, printer, router, atau bahkan ponsel cerdas, yang dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. 2. Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirim data antara node dalam jaringan. Ini bisa berupa kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. 3. Protokol adalah aturan dan tata cara komunikasi yang digunakan dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar. 4. Topologi mengacu pada cara node dalam jaringan diatur dan terhubung. Contoh topologi meliputi topologi bintang, bus, cincin, dan mesh. Jenis-jenis jaringan komputer. Setelah mengetahui pengertian lengkap dari jaringan komputer, berikut jenis-jenis jaringan komputer yang perlu diketahui, di antaranya. 1. LAN, Local Area Network. LAN menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Sebuah gedung kantor, sekolah, atau rumah jaringan biasanya berisi satu LAN, meskipun kadang-kadang satu gedung akan berisi beberapa LAN kecil, mungkin satu per kamar, dan kadang-kadang LAN akan menjangkau sekelompok bangunan di dekatnya. Dalam jaringan TCP/IP, LAN sering tetapi tidak selalu diimplementasikan sebagai subnet IP tunggal. Selain beroperasi dalam ruang terbatas, jenis jaringan komputer ini juga biasanya dimiliki, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan token ring. 2. MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota yang sama. Kalau jarak yang menghubungkan dua LAN sudah tidak mungkin untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN digunakan. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. 3. WAN, Metropolitan Area Network. WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN ke WAN. Dalam jaringan IP, router menyimpan alamat LAN dan alamat WAN. WAN berbeda dari LAN dalam beberapa hal penting. Sebagian besar WAN, seperti internet, tidak dimiliki oleh satu organisasi, melainkan ada di bawah kepemilikan dan pengelolaan kolektif atau terdistribusi. WAN cenderung menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay dan X25 untuk konektivitas jarak yang lebih jauh. 4. PAN, Personal Area Network, sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya jaringan rumah atau kantor. Biasanya jenis jaringan ini digunakan untuk berbagi resources seperti internet atau printer. 5. CAN, Campus Area Network. CAN bisa dibilang mirip dengan jenis jaringan komputer MAN, tetapi terbatas pada universitas atau akademi. Jaringan ini biasanya disiapkan untuk kegiatan pendidikan seperti pembaruan kelas, praktik lab, email, ujian, pemberitahuan, dan lain-lain. 6.
Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Internet menghubungkan jutaan perangkat komputasi termasuk PC, laptop, workstation, server, smartphone, tablet, TV, webcam, CCTV, dan masih banyak lagi. 7. VPN, Virtual Private Network. VPN adalah solusi untuk menyediakan koneksi internet yang aman. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki 2 kantor, satu di Jakarta dan lainnya di Bandung. Dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan VPN untuk menghubungkan kedua kantor tersebut. VPN membuat jalur aman di internet dan bisa digunakan untuk transmisi data. Jenis jaringan komputer berdasarkan peran komputer dalam jaringan mengacu pada bagaimana komputer atau perangkat di jaringan tersebut berinteraksi satu sama lain, terutama terkait dengan pengaturan tugas dan sumber daya. Berikut adalah jenis jaringan komputer berdasarkan peran komputer dalam jaringan. 1. Jaringan klien server. Dalam jaringan ini, terdapat satu atau lebih komputer server yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan sumber daya, dan klien yang merupakan komputer yang menggunakan layanan tersebut. Server, komputer yang menyediakan layanan seperti penyimpanan data, aplikasi, atau layanan jaringan seperti email, pencetakan. Klien, komputer yang mengakses sumber daya atau layanan yang disediakan oleh server. Contoh penggunaan, jaringan di perkantoran atau perusahaan, di mana server pusat digunakan untuk menyimpan file, mengelola email, atau menyediakan akses ke perangkat keras seperti printer. Kelebihan klien server, manajemen yang terpusat sehingga memudahkan pengaturan keamanan dan pengelolaan data. Skalabilitas yang lebih baik, terutama untuk jaringan besar. Kekurangan, klien server membutuhkan hardware server yang cukup kuat. Jika server mengalami masalah, semua klien juga akan terpengaruh. 2. Jaringan peer-to-peer, P2P. Pada jaringan ini, semua komputer memiliki peran yang sama, yaitu sebagai klien dan server secara bersamaan. Tidak ada komputer yang bertindak sebagai server pusat. Setiap komputer dapat berbagi file, printer, atau sumber daya lainnya dengan komputer lain tanpa harus melalui server pusat. Contoh penggunaan, jaringan di rumah atau di kelompok kecil, seperti jaringan yang digunakan untuk berbagi file antara beberapa komputer. Kelebihan, mudah dan murah untuk diatur karena tidak memerlukan server khusus. Setiap pengguna dapat mengendalikan sumber dayanya sendiri. Kekurangan, sulit dikelola jika jaringan semakin besar, tidak memiliki manajemen pusat, sehingga keamanan dan pencadangan data lebih rentan. 3. Jaringan hibrid, gabungan klien server dan peer-to-peer. Jaringan ini menggabungkan model klien server dan peer-to-peer, di mana sebagian layanan disediakan oleh server, sementara beberapa fungsi dapat dilakukan secara peer-to-peer antara komputer di dalam jaringan. Banyak digunakan dalam organisasi yang membutuhkan struktur klien server untuk beberapa aplikasi kritis, seperti basis data, tetapi tetap memungkinkan komunikasi peer-to-peer untuk keperluan lain seperti berbagi file langsung antara karyawan. Kelebihan, menggabungkan keuntungan kedua jenis jaringan, yakni manajemen terpusat dan fleksibilitas. Kekurangan, bisa lebih kompleks dalam pengelolaan dan setup. Jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi merujuk pada metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel. Berikut adalah jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan media transmisi. 1. Jaringan berkabel, wired network. Jaringan berkabel menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data antar perangkat. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan. Kabel twisted pair, jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan lokal, LAN. Kabel ini terdiri dari 2 kawat yang dipelintir untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Ada 2 kategori utama, unshielded twisted pair, UTP, digunakan untuk jaringan Ethernet. Contoh, kategori CAT5E atau CAT6. Shielded Twisted Pair, STP, memiliki lapisan pelindung tambahan untuk mengurangi interferensi. Kabel koaksikal,
Kabel ini terdiri dari inti tembaga yang dikelilingi oleh pelindung logam. Dulu sering digunakan untuk TV kabel dan jaringan komputer, meskipun saat ini kurang populer dibandingkan dengan twisted pair, kabel serat optik, fiber optik. Menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data melalui serat kaca atau plastik. Kabel serat optik dapat mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kualitas sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan kabel tembaga. Kelebihan jaringan berkabel, kecepatan tinggi dan stabilitas sinyal, lebih aman karena transmisi fisik melalui kabel. Kekurangan, instalasi yang lebih rumit dan mahal, terutama untuk jaringan yang luas, kurang fleksibel karena perangkat harus terhubung langsung melalui kabel. 2. Jaringan nirkabel, wireless network, menggunakan gelombang radio atau frekuensi cahaya, seperti inframerah, untuk mengirimkan data antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Wi-Fi, wireless fidelity, teknologi yang paling umum digunakan dalam jaringan nirkabel, terutama dalam jaringan rumah, kantor, dan ruang publik. Menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat dan router. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan jarak dekat seperti ponsel, komputer, dan speaker. Bluetooth memiliki jangkauan yang lebih pendek dan kecepatan yang lebih rendah dibandingkan Wi-Fi, infrared, IR. Menggunakan cahaya inframerah untuk mentransmisikan data. Digunakan pada perangkat seperti remote TV atau komunikasi jarak dekat antara dua perangkat. Microwave digunakan untuk komunikasi jaringan jarak jauh, seperti antara menara transmisi. Teknologi ini biasanya digunakan dalam jaringan backbone untuk menghubungkan jaringan yang terpisah oleh jarak yang jauh. Kelebihan jaringan nirkabel, fleksibilitas dan kemudahan akses. Perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa memerlukan kabel fisik. Instalasi yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan jaringan berkabel. Kekurangan, kecepatan dan stabilitas sinyal seringkali lebih rendah dibandingkan dengan jaringan berkabel, terutama jika terdapat banyak gangguan atau pengguna. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat di jaringan. 1. Bus. Topologi bus menggunakan kabel sebagai tulang punggungnya. Kabel ini berfungsi sebagai media komunikasi. Perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di jaringan mengirim pesan siaran melalui kabel yang terhubung kedua perangkat itu, tetapi hanya penerima yang dituju yang benar-benar menerima dan memproses pesan tersebut. 2. Ring, cincin. Dalam jaringan cincin, setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Semua pesan perjalanan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat merusak loop dan dapat menurunkan seluruh jaringan. Untuk mengimplementasikan jaringan cincin, biasanya menggunakan teknologi FDDI, SONET, atau token ring. Topologi ring ditemukan di beberapa gedung perkantoran atau kampus. 3. Star, bintang. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang. Jaringan bintang memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch, atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unshielded twisted pair, UTP, Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan dan bukan seluruh LAN. 4. Tree, pohon. Topologi pohon bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya perangkat hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hibrid antara bus dan bintang ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. 5. Mesh. Topologi mesh memperkenalkan konsep rute. Tidak seperti topologi sebelumnya,
pesan yang dikirim pada jaringan mesh dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang mungkin dari sumber ke tujuan. Beberapa WAN, terutama internet, menggunakan routing mesh. Keamanan jaringan adalah serangkaian strategi, kebijakan, dan praktik yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses tidak sah, serangan, atau kerusakan data. Ini adalah aspek kritis dalam infrastruktur teknologi informasi, terutama di era digital yang semakin terkoneksi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang keamanan jaringan. 1. Tujuan keamanan jaringan, confidentiality, kerahasiaan. Memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini mencegah akses tidak sah ke informasi sensitif, integritas. Melindungi data dari modifikasi yang tidak sah, baik selama penyimpanan maupun transmisi. Data harus tetap utuh dan tidak berubah oleh pihak yang tidak berwenang, availability, ketersediaan. Menjamin bahwa sistem dan data tersedia bagi pengguna yang sah kapanpun diperlukan. Ini termasuk melindungi jaringan dari serangan yang dapat menyebabkan downtime, seperti serangan DOS, Distributed Denial of Service. 2. Ancaman terhadap keamanan jaringan, malware, perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware yang dapat merusak atau mencuri data, phishing, taktik penipuan yang digunakan oleh penyerang untuk mencuri data sensitif, seperti kata sandi atau informasi kartu kredit, dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya, serangan DOS, Distributed Denial of Service. Upaya untuk membuat jaringan atau layanan online tidak dapat diakses dengan membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan, man in the middle, MITM, attack, serangan di mana penyerang menyusup ke dalam jalur komunikasi antara dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi informasi yang sedang ditransmisikan. Unauthorized access, akses tidak sah ke sistem atau data, baik dari dalam jaringan, misalnya, oleh karyawan yang tidak sah, maupun dari luar. 3. Langkah-langkah keamanan jaringan. Untuk melindungi jaringan, berbagai teknik dan alat keamanan digunakan, termasuk a. Firewall. Deskripsi. Firewall adalah perangkat atau perangkat lunak yang mengontrol akses keluar masuk dari jaringan berdasarkan aturan keamanan yang ditentukan. Fungsi: mencegah akses tidak sah dan menyaring lalu lintas jaringan berdasarkan kebijakan keamanan. B. Intrusion Detection Systems, IDS, dan Intrusion Prevention Systems, IPS, IDS. Sistem yang memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan. IPS berfungsi mirip dengan IDS, tetapi IPS tidak hanya mendeteksi, tetapi juga memblokir ancaman sebelum mereka merusak jaringan. C. Enkripsi. Deskripsi, proses mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci dekripsi. Ini penting untuk melindungi data saat ditransmisikan atau disimpan. Contoh, HTTPS digunakan untuk mengamankan komunikasi antara browser web dan server. D. Virtual Private Network, VPN. Deskripsi, VPN mengamankan koneksi internet dengan mengenkripsi lalu lintas data dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Ini sering digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh ke jaringan perusahaan. E. Antivirus dan anti-malware. Deskripsi, perangkat lunak yang mendeteksi, mencegah, dan menghapus malware dari perangkat. Fungsi, melindungi jaringan dari serangan malware yang dapat merusak atau mencuri data. F. Akses kontrol, kontrol akses. Deskripsi, metode yang digunakan untuk membatasi akses ke sumber daya jaringan berdasarkan otorisasi. Ada dua jenis utama, Access Control List, ACL. Daftar yang menentukan siapa yang memiliki akses ke sumber daya tertentu, Role Based Access Control, RBAC. Pengguna diberikan hak akses berdasarkan peran mereka di dalam organisasi. G. Authentication dan Authorization. Authentication, autentikasi. Proses memverifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Contohnya termasuk penggunaan kata sandi, biometrik, atau token.
authorization, otorisasi. Proses menentukan tingkat akses yang diberikan kepada pengguna setelah mereka berhasil diautentikasi. 4. Protokol keamanan jaringan. Beberapa protokol yang digunakan untuk menjaga keamanan jaringan, antara lain SSL TLS, Secure Sockets Layer, Transport Layer Security. Protokol yang menyediakan komunikasi yang aman melalui internet, terutama untuk web browsing, HTTPS, IPsec, Internet Protocol Security. Protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi di jaringan IP dengan melakukan enkripsi dan autentikasi paket data, SSH, Secure Shell. Protokol yang digunakan untuk mengamankan akses ke perangkat atau server jarak jauh. 5. Manajemen keamanan jaringan, patch management, memastikan bahwa semua perangkat lunak yang digunakan di jaringan selalu diperbarui dengan tambalan keamanan terbaru, backup data, melakukan pencadangan data secara berkala untuk memastikan bahwa data bisa dipulihkan jika terjadi serangan atau kegagalan sistem, monitoring dan logging, memantau aktivitas jaringan dan membuat log untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memudahkan analisis pasca kejadian. 6. Sosialisasi dan pelatihan keamanan. Keamanan jaringan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pengguna. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan keamanan untuk karyawan sangat penting, termasuk cara mengenali serangan phishing, pentingnya kata sandi yang kuat, dan praktik keamanan lainnya. Sekian materi hari ini, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Terima kasih.